Baginda Rasulullah memberikan kepada kita wawasan yang lebih luas supaya kita memahami arti hidup ini bukan hanya berakhir dengan wafatnya kita. Tidak. Kita memahami arti kehidupan di dunia ini bila mana berakhir hanya perpindahan daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu pemahaman kita dalam kehidupan atau kematian adalah berpindah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Hanya perbezaannya keadaan yang lain yaitu alam barzakh tidak lagi boleh untuk kita beramal, melainkan menunggu hantaran amal yang dihantar oleh Allah melalui amal kita ketika berada di dunia. Nabi bersabda, "Idza mata ibnu Adama inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalau anak Adam itu meninggal dunia, maka akan terputus amalnya kecuali 3. Nabi memberikan kepada kita wawasan bahwasanya janganlah kamu berfikir dalam hidup hanya berhenti dengan wafatnya kamu, tapi beramallah kamu dengan amalan. Kalaupun kamu sudah wafat, kalaupun kamu sudah meninggal, kalaupun kamu sudah di alam barzakh, seakan-akan kamu masih di dunia beramal. Amalan apa yang boleh dilakukan oleh seseorang setelah kewafatannya yang berterusan? Yang pertama adalah shadaqatun jariyah, sedekah yang berterusan. Sedekah yang berterusan adalah seperti wakaf, seperti sedekah kepada tempat yang digunakan manfaatnya berterusan walaupun orang itu sudah meninggal dunia, seperti orang yang membangun hospital atau orang yang membangun bangunan rumah singgah untuk tetamu ataupun sekolah, madrasah tahfiz dan seumpamanya. Walaupun orangnya sudah meninggal dunia, namun selagi tempat itu aktif dengan amal baik, maka yang pergi tetap mendapatkan pahala seakan-akan masih hidup di atas muka bumi. Ini amal yang berterusan bagi seseorang walaupun sudah berpindah ke alam barzakh. Ini adalah kehidupan yang berarti bagi seseorang. Jasadnya tidak lagi di atas muka bumi, namun pahalanya berterusan walaupun di alam barzakh. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ilmu ini terbagi kepada 2 bahagian, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat. Al-ilmu ilman, ilmu ini ada 2 kata Nabi. Ilmun fil lisan, ilmu di lisan, semua orang boleh menyampaikan dan mengucap. Wa ilmun fil janan, dan ilmu di dalam hati. Wa dzalika ilmun nafi', itulah ilmu yang bermanfaat, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Berapa banyak daripada bidang ilmu yang dibidangi oleh orang-orang yang mendahului kita, yang ilmu itu sampai hari ini dimanfaatkan, tapi orangnya tak dapat manfaat. Ilmunya saja dapat manfaat. Ilmunya dimanfaatkan tapi orangnya tak dapat manfaat. Thomas Alva Edison, seorang yang menemukan electrical. Bukankah sampai sekarang kita pun guna elektrik nih? Kipas menyala dengan elektrik, ini pun aircon pun menyala dengan elektrik, mikrofon ini pun juga menyala dengan elektrik, aircon yang sejuk pun menyala dengan elektrik. Semua yang kita manfaatkan dari satu dunia ini, kalau 1 jam blackout saja di rumah, macam-macam yang keluar daripada rumah, apa ini kita dah bayar bil 1 jam saja. Artinya manfaat daripada ilmu yang dimanfaatkan oleh umat manusia daripada penemuan Thomas Alva Edison tentang elektrik adalah tidak dinafikan semua orang ambil manfaat. Soalannya, adakah Thomas Alva Edison dapat manfaat dengan ilmunya?
Dia tidak mendapatkan manfaat dengan ilmunya sebab ilmunya ditujukan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kurangnya satu saja, iman kepada Allah. Kalau Thomas ini beriman kepada Allah, mungkin zaman ini atau ujung abad ke-19 atau abad 20 ini, dia yang paling banyak dapat pahala, saya ingat. Pasal apa? Semua orang dapat manfaat karena penemuannya. Dengan demikian kita hendaklah memerhatikan tentang bahagian yang kedua daripada ilmu yang berterusan bagi orangnya sampai ke alam barzakh, mestilah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat tidaklah terhad kepada orang itu menjadi orang yang berilmu alim. Tapi satu ayat disampaikan, maka ianya kalau bermanfaat kepada yang mengambil, maka dia akan mengambil manfaatnya walaupun di alam barzakhnya. Kalau seseorang mengajarkan kepada seorang anak Bismillahirrahmanirrahim, sehingga anak itu dapat membaca Bismillahirrahmanirrahim kerananya, maka dia akan diganjar oleh Allah selagi anak itu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Ballighu anni walau ayah, sampaikan daripada aku, kata Nabi, walaupun satu ayat. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang membawa seseorang dekat dan kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan ilmu yang kita bidangi apa saja ilmunya. Ianya bukan mesti orang yang belajar ilmu agama atau tahfiz atau ilmu fardhu ain itu saja yang boleh bermanfaat ilmunya. Tidak. Tapi pakar-pakar bidang ilmu yang lain pun juga bila mana dibidanginya untuk Allah Subhanahu wa taala dan khidmat kepada hamba Allah, itu juga bahagian daripada ilmu yang bermanfaat. Kalaupun yang dicari ilmu agama, fardhu ain, tahfiz, tujuannya adalah untuk cari publicity, tujuannya untuk mendapatkan habuan keduniaan, hatta ilmu Quran yang dicari, hatta ilmu hadis yang dicari, ilmunya tidak bermanfaat. Ianya tidak terhad kepada bidang ilmunya lebih daripada mengukur matlamat daripada ilmu yang dicari itu untuk siapa. Bukankah di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi bersabda, barang siapa yang keluar daripada rumahnya mencari ilmu kerana Allah, maka dia fi sabilillah. Karena Allahnya itu yang paling mustahak sekali. Kita kalau melihat dalam penemu-penemu ilmuwan Islam, Al-Farabi contohnya, Al-Jabar contohnya, Ibnu Sina contohnya, ramai daripada ilmuwan Islam yang menemukan bidang-bidang ilmu selain daripada ilmu agama, tapi manfaatnya dimanfaatkan oleh ramai manusia. Tujuan mereka menyebarkan ilmu tersebut adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Perbezaannya antara kedua ilmuwan yang saya sebutkan tadi bukan daripada aspek manfaat ilmunya sahaja, namun tujuan ketika menyampaikan ilmu dan menemukan ilmu-ilmu tersebut, itu juga yang menentukan kualiti daripada ilmu, adakah bermanfaat atau tidak. Ini perkara yang kedua. Yang terakhir adalah wal awwaladun salihun yad'u lahu, dan anak yang saleh yang mendoakan kepada orang tua yang meninggal dunia. Anak yang saleh adalah anak yang dididik untuk taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Anak yang saleh, anak yang dididik akan akhlak murni junjungan Nabi Muhammad SAW. Anak yang saleh, anak yang jaga perintah Allah, salat 5 waktunya, berbakti kepada orang tuanya, pergaulannya, tutur katanya, semua berpandukan kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau kesemua itu didapat oleh anak hasil didikan daripada orang tuanya, maka anak tersebut termasuk daripada golongan anak yang saleh.